Mujizat terbesar itu keselamatan jiwamu. Mati kita tidak akan hangus di api neraka karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saya pernah melihat, berkali-kali melihat, malah justru orang-orang tidak kenal Tuhan itu terima mujizatnya cepat. Karena mereka tidak ada terlalu banyak rasio-rasio pertempuran di dalam diri mereka. Ketika mereka dengar langsung percaya. Tapi tetap orang itu perlu dibawa pada pengenalan akan Injil. Nah Yesus berkata jangan beritahu supaya orang jangan salah motivasi. Orang ini melanggar. Nah lanjutan ya. Perintah kedua adalah suruh persembahkan untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Sebagai saksi, sebagai bukti bagi mereka. Zaman dulu imam-imam itu yang akan meriksa kusta. Ini bekas kustanya. Lalu memberikan persembahan. Menurut saya bait suci gak pernah menerima persembahan ini sejak zaman Musa. Karena gak ada orang sembuh. Jarang lah, nanti saya belum selidiki lagi perjanjian lama ada nggak yang kusta sembuh, ada sih mestinya. Tapi itu karena mujizat Tuhan lewat nabi-nabinya. Tapi ini persembahan yang kotak, persembahannya kosong selalu. Nggak ada orang yang datang mempersembahkan karena semua kusta pasti berakhir mati. Tapi kali ini Yesus berkata pergi ke sana. Bukan supaya jadi saksi supaya imam itu bertobat, bukan. Tuhan berkata gini loh, catat ya. Semua mujizat yang aku lakukan pasti lulus dan lolos verifikasi meja medis. Karena imam waktu itu punya doctoral responsibility, punya tugas seorang tabib. Zaman sains ilmu belum seperti hari ini, imam lah yang jagonya melihat kusta itu tahir atau enggak. Atau ketika seseorang kena kusta, dia langsung tahu, lu kulitnya kalau mau memutih, kusta di barang atau benda pun dia bisa kenali. Karena sangat-sangat sensitif bagi orang Yahudi, kusta itu dianggap najis. Karena itu disuruh pergi ke sana, itu dengan kata lain, kita disuruh ke dokter. Iman kita itu tidak akan clash dengan pengetahuan. Nanti dokter berkata, lu kok gak ada miumnya, kok hilang, mana kankernya? Dokter nanti akan berkata, ngapain kamu minum obat itu lagi? Udah sini, aku tarik kembali obat-obatan yang kemarin ku berikan preskripsi. Karena engkau sudah tidak membutuhkan, you sudah sehat. Tuhan suruh si kusta ini pergi ke imam-imam, memberikan persembahan sesuai dengan perintah Musa untuk orang-orang kusta yang tahir. Bapak ibu saudara, go back to your doctor. Setelah hari ini kita akan ambil perjamuan kudus. Mari kita imani. Bukan lewat penumpangan tangan hamba Tuhan. Saya gak bisa tumpang tangan satu persatu. Saya merasa di Jumat Agung ini hari ini, kesembuhan akan datang. Dan kesehatan akan tiba. Dan mujizatnya akan menjamah lewat perjamuan kudus yang akan kita ambil nanti. Terlalu besar dan ajaib apa yang kau perbuat di kayu salib untuk kami. Tiap hari kami menyadarinya, ada waktunya ketika kami sibuk, kami sempat tidak fokus ke sana. Tapi khususnya di hari ini mau menghayati kembali. Apa yang kau lakukan itu luar biasa. Kami bahkan tidak layak menerimanya. Waktu kami pikirkan maknanya, kami semakin diteguhkan bahwa mujizat itu ada. Hari ini kau menjadikan kami semua produk kasih karunia, betapa kami telah berubah. Meskipun belum sempurna, impossible ada hari ini, tidak mungkin terjadi jikalau bukan karena kasih karunia. Thank you Tuhan, for that we thank you eternally. Kami bersyukur kepadamu kekal selama-lamanya, tak berakhir-akhirnya. Terima kasih kami. Dan kami percaya bukan hanya Tuhan sudah mengubah kami, tapi Tuhan terus mengubah kami pada kemuliaan. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, mujizat masih terjadi. Kami percaya hari ini seseorang akan terjamah. Ada hidup yang diubahkan. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu. Sampaikan sabdamu ya Tuhan. Roh Kudus, minta bantuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Silakan duduk kembali. Shalom yang di sini maupun di sana, yang menyaksikan di mana-mana. Tuhan mati untuk kita. Bolehlah hidup kita belum mengalami mujizatnya, tapi jangan gagal percaya bahwa keselamatan itu Tuhan berikan cuma-cuma. Dan bahwa divine healing itu ada, atau kesembuhan ilahi itu ada. Dan saya percaya hari ini giliran seseorang akan terjamah. Sepanjang hari ini saya menyampaikan firman dari perikop yang berbeda-beda, tapi semua mengenai kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang pertama, ayat 40-45. Judulnya Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta.
Ada satu orang sakit kusta atau sakit lepra, sakitnya parah, Tuhan sembuhkan dengan cara yang paling ajaib. Saya bacakan dulu ya ayat-ayatnya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu itu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, berhenti sampai situ. Katakan amin dulu. Ada sebuah kasus luar biasa karena ini pertama kali terjadi, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ini Markus masih di pasal-pasal awal. Masih di pasal 1. Belum lama yang lalu Yesus barusan aja dicobai di padang gurun. Lalu muncul satu kasus. Kasus ini datang ke Yesus. Ini kasus yang luar biasa. Karena belum pernah terjadi sebelumnya orang kusta disembuhkan sejak zaman perjanjian lama. Kalau ada pun itu lewat kejadian ajaib lewat nabi Tuhan. Tapi gak ada orang kusta itu bisa sembuh. This was an incurable disease. Sebuah penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Tidak ada obatnya, tidak ada titik balik. Bukan hanya itu, ini kasus perdana. Yesus belum pernah dalam ministrinya, dalam pelayanan kesembuhan ilahi yang Tuhan Yesus lakukan, di dalam public ministry atau dalam pelayanan Tuhan di mata publik, belum pernah terjadi kasus kusta sembuh. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Coba lihat ayat-ayat sebelumnya. Gak ada satupun kusta yang sudah disembuhkan. Jadi orang kusta ini beriman. Dia yang pertama disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda. Tak ada satupun punya masalah yang sama. Tapi kenapa kita gak GR dulu ya? Mengapa manusia itu selalu memikirkan negatifnya? Kenapa kita gak berani percaya bahwa kitalah kasus pertama? Di dalam case ini, mungkin kalau saya lihat kanan kiri saya, sekeliling saya, semua teman handai taulan, belum satu pun yang pernah keluar dari masalah yang kualami. Gak satu pun sembuh jikalau itu penyakit di tubuh. Atau gak satu pun keluar jikalau itu masalah kehidupan. Beranikan dirimu dan diriku untuk proposal kepada Tuhan. Seperti orang kusta ini datang ke Yesus. Let me be your first case. Jadikan aku kasus pertama kemenanganmu. Tuhan, jadikan aku kasus pertama kesembuhanmu. HIV AIDS tidak mungkin sembuh. Jadikan aku kasus perdanamu. Paling tidak, sekalipun aku tahu di bawah kolong matahari ini, di bawah kolong langit, di bawah matahari ini, tidak ada sesuatu yang baru, kata pengkhotbah. Tapi as far as I am concerned, tapi kalau soal saya dan orang-orang yang saya ketahui, di antara tetanggaku, semua orang-orang yang ada, semua orang yang aku kenal, belum ada aku lihat orang kena HIV AIDS bisa sembuh. Aku belum pernah melihatnya. Tapi sekarang aku yang kena. Sembuhkan aku ya Tuhan, heal me O Lord and I will be healed. Save me and I will be saved. Gak ada orang Parkinson sembuh. Paling cuma diperlambat saja laju kemundurannya. Let me be your first case. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ini, saya coba masuk dalam benak sang pasien. Orang ini mikir apa ya? Harusnya dia bisa riset dan survei. Yesus ini pendatang baru. Belum ada yang namanya kusta sembuh. Kok dia berani ya menghampiri Yesus dan memberi sebuah ide. Sembuhkan si kusta ini. I believe you can do it. Aku percaya engkau sanggup melakukannya. Dalam konteks saya.
Manusia itu cepat rekam kejadian. Semua yang negatif itu lekas terekam di dalam benak kita dan pikiran. Kita itu lebih gampang untuk kena gravitasi bumi, yaitu iman dilemahkan. Lihat, ini gak sembuh, itu gak sembuh. Ini gak berhasil, itu gak berhasil. Ini doa gak dijawab, itu gak terjawab. Apa bedanya saya? Ayo, mari kita GR sedikit. Mari kita melaju, lari ke tata Allah dan berkata, I haven't seen a case like mine. Aku belum lihat kasus seperti aku yang sudah bebas. Let me be the one ya Tuhan. Jadikan aku kasus itu ya Tuhan. Jadikan aku kasus yang pertama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus ayat 40. Di kitab Lukas, di Injil yang satunya lagi, bukan hanya sakit kusta, tapi ditulis di sana seorang yang penuh kusta. Saya sukanya 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saling melengkapi. Tidak saling mengurangi, tapi saling menambahkan. Kalau di Markus dikatakan seorang yang sakit kusta datang. Di Lukas ditulis seorang yang penuh kusta. Lukas itu dokter soalnya. Jadi dia itu bisa membedakan stadium berapa. Kalau Markus ini kan anak muda. Dia rohaniawan, gak ngerti dunia medis. Makanya Lukas tulisannya lebih spesifik. Ditulis bahwa orang kusta yang datang ke Yesus ini sudah datang pada advanced stage. Atau sudah stadium terakhir. Bukan kanker sih. Itu bahasanya aja. Udah di level berat. Jadi saya bayangkan aja. Orang itu mungkin sudah gak punya hidung. Meskipun masih punya lubang pernafasan. Mungkin hilang beberapa jari. Mungkin telinganya udah copot. Jangankan orang yang menderita. Orang yang lihat dia aja gak percaya kok. Ini sudah terlambat. This is too late. Udah telat. Tapi orang ini loh. Dia sendiri yang merasakan sakitnya. Saya kagum dengan si kusta. Dia maju, menawarkan dirinya ke Kristus. Make me your case of victory. Jadikan aku kasus kemenanganmu. Bukannya Yesus perlu ya. Di ibadah 1 saya jelaskan, Yesus kalau sembuhkan itu tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Bukan untuk pamer kuasa, untuk dapat nama, supaya terkenal. Yesus gak pernah gitu. Kalau dia menyelamatkan seseorang karena belas kasihan. Kalau dia sembuhkan karena dia Yehova Rafa. Tapi si kusta ini menawarkan dirinya. Jadikan aku kasus perdanamu. You've never healed someone like me. Kau tidak pernah menyembuhkan seseorang seperti diriku. Sembuhkan aku, heal me O Lord and I will be healed. Pernikahanku hancur total Tuhan. Gak pernah kejadian namanya orang udah cerai itu rujuk kembali. Nikah lagi dengan pasangan yang sama. Make me that. Menjadikan aku kasus itu. Keluarga yang udah hancur total. Dari puing-puingnya kau bangun sesuatu yang baru. Dengan orang yang lama. Tuhan, jadikan aku kasus pemulihanmu itu. Saya kagum dengan si kusta. Karena belum pernah terdengar, tidak ada dalam rekor sebelumnya. Ada kusta siapapun di tetangganya yang pernah sembuh. Kalau dia menyelidiki hukum Taurat, gak ada satupun yang disembuhkan. Dan dia berkata, it will be different for me. Akan berbeda untuk saya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Kuncinya di situ, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter. Dialah tabib orang berdosa. Datanglah ke Tuhan. Peduli amat nanti skor terakhirnya. Pokoknya saya datang. Saya tahu. Dengan segala resiko kita datang ke Yesus gak tentu sesuai ekspektasi. I know. Saya tahu. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang menunggu jawaban doa belum datang juga. I know. Tapi saya memilih untuk percaya daripada tidak percaya. Seperti si kusta ini. Iman bagi dirinya adalah resiko. Resikonya tinggi. Dia sudah kusta mau mati. Nanti kalau gak dijawab Tuhan malu lagi. I know. Kesembuhan ilahi itu maybe glorious ya kalau terjadi. Tetapi pelayanan ini pelayanan penuh resiko loh. Banyak ditinggalkan oleh gereja. Banyak. Kenapa? Terlalu tinggi resikonya. Kalau gitu jangan satu pun lagi jadi dokter please. Karena berapa banyak pasienmu mati. Dear dokter. Kenapa Anda tetap praktek untuk kesembuhan mereka? Karena Anda percaya ada medicine, ada obat. I will continue to pray for the sick. Karena masih ada satu yaitu Yehova Rafa.
sembuh tidak sembuh, tidak mengubah kebenaran bahwa Yehovah Rafa itu ada. Saya tetap memilih untuk percaya daripada meragukan. Saya tahu orang berdosa yang tetap sampai ujung hidupnya nggak terima Tuhan, mati masuk neraka. I know, saya tahu. Tapi saya tetap memilih untuk memberitakan Injil Roma 1:16 karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalamnya terletak iman, membawa orang pada iman. Meskipun orang menolak Injil banyak di dalam dunia, ada dua jalan lebar dan sempit. Lebih banyak orang yang binasa, tapi saya tetap akan memberitakan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya ingin untuk Anda tahu bahwa datang kepada Yesus itu nggak pernah sia-sia. Sembuh langsung atau tidak, mujizat atau bukan, tidak pernah sia-sia. Kalau kita mau datang sama Tuhan, harus datang dengan iman. Kata Ibrani, tanpa iman tidak mungkin orang bisa senangkan Tuhan. Termasuk iman kesembuhan, termasuk iman kehidupan, termasuk iman keselamatan. Seorang yang sakit kusta, penuh kusta, stadium terakhir, udah anggota tubuhnya pada satu-satu hilang semua. Dia datang kepada Yesus dengan segala resikonya. Dan sambil berlutut di hadapannya. Bukan hanya datang, dia berlutut di hadapannya. Belum lagi secara fisik sakit loh itu. Orang sakit kusta itu kulit itu kena gesek apa? Sakitnya luar biasa, perihnya. Dia berlutut mengambil postur tubuh yang paling uncomfortable. Yang paling tidak nyaman. Ini menunjukkan level of desperation. Menunjukkan level keputusasaannya yang dia ubah menjadi spirit iman untuk berseru kepada Tuhan. Mungkin kita dihimpit di dalam hidup ini dengan permasalahan demikian rupa sampai kita putus asa. Jadikan itu peluru keberhasilan. Translate atau terjemahkan rasa putus asamu itu ubah menjadi fighting spirit. Menjadi sifat untuk berjuang. Menjadi tekad untuk berseru kepada Tuhan. I know, I am desperado. Tapi justru di sini aku mau alami Tuhan. Aku mau alami mujizatnya. Aku mau alami kuasa kematiannya. Aku mau alami kuasa kebangkitannya. Justru posisi terpurukku ini menjadi posisi aku tersungkur di depan Tuhan. Berseru, ya anak Daud, kasihanilah aku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah izinkan titik terendahmu itu menjadi titik bunuh diri. Titik terendah Anda adalah tempat berlutut. Modal mujizat itu satu. Bahasa Ibraninya dengkul. Here. Ini modal ngalami Tuhan. Dan saya belajar orang ini. Gak peduli lagi apa kata orang lain atau opini dunia. Dia bahkan gak hiraukan pikirannya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan memohon bantuannya. My God is good. Saya punya Allah yang sifatnya ya, saya kasih bocoran ya, gampang masigu. Anda lihat gak ada orang itu yang belas kasihannya besar. Tapi kita juga melihat ada orang itu yang berdarah dingin. Kan kita bisa bedakan di masyarakat. Ah biasa gitu. Tapi ada orang itu dikit-dikit, oh kasihan. Orang yang mudah terhanyutkan hatinya. Orang yang mudah sekali untuk welas kasih. Tapi tahu, Yesus itu semiliar kali lebih dari orang yang paling mengasihi di bumi ini. Kalau Anda lihat di dunia ini ada orang yang baik, gampang tergerak hatinya. Yesus itu semiliar kali lebih dari itu. Bermiliar-miliar kali lebih dari orang itu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah Yesus kita. Tapi kita terus terang ya, kalau kita mau tes darah rohani kita, sebagian besar kita itu kolesterolnya tinggi. Tinggi rasa curiga kita sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu jual mahal. Bahasa-bahasa seperti ini menunjukkan hati. Mungkin doaku kurang kenceng kali ya. Makanya Tuhan belum dengar. Kita itu punya satu image yang salah tentang Tuhan. Apalagi tentang Bapa yang kita gak pernah lihat. Harusnya kita lihat Yesus tahu Bapa. Bukankah kamu lihat aku, Filipus? Kenapa kamu tanya Bapa di mana? Bukankah Bapa dan aku adalah satu? Dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus semua orang pernah lihat. Kita enggak sih. Tapi 2000 tahun lalu Petrus, Yohanes, Yakobus berjalan dengan beliau. Tapi ada satu lagi. Allah Bapa tidak ada seorang pun pernah lihat dari perjanjian lama hingga hari ini. Seringkali jadi point of misunderstanding. Kasih Bapa itu seperti apa sih? Apalagi kita tinggal di dunia yang bobrok. Dunia yang jatuh. Figur ayah gak ada yang sempurna. Figur pendeta, figur pemimpin. Tak ada yang perfect. Jadi kita itu punya image yang negatif. Kolesterol tinggi, rasa curiganya loh sama Tuhan.
Kita menganggap Bapak itu duduk di kursi yang sangat mewah, tinggi-tinggi menjulang di sana, dan gak peduli sama kita. Dan kita harus seperti sperma yang berlari-lari, yang mengalahkan kakak adiknya dari jutaan sperma, satu saja yang ke indung telur. Hanya satu yang dijawab mujizat oleh Tuhan. Karena Tuhan itu jual mahal soal miracles. We all have that thought. Tanpa kita sadari itu terekam di bawah sadar kita. Jadi kayaknya kalau datang ke Tuhan itu udah malas dulu. Sebelum apa-apa udah lemah. Aduh rasanya susah gitu loh menjangkau Tuhan atau membujuk dia. Susah untuk meyakinkan bahwa aku tuh perlu bantuan. Ya, sulit, wrong. Saya bisa bilang begini bukan berdasar fakta, tapi berdasar pewahyuan. Berdasarkan pengenalan. Saya tahu, di hidup kita tuh banyak hal masih belum terjawab. Mujizat terkesan susah, tidak gampang. I understand that. Saya tahu itu. Tapi saya tetap mau percaya dalam hati dan benak saya. Saya mau hidup dengan ini, mati dengan ini. Bahwa saya tetap akan percaya bahwa Tuhanku itu baik. Tuhanku itu murah hati dan suka memberi. Tuhanku itu tidak sesulit dan sesukar yang kita pikirkan. Dan Tuhanku itu bukan hanya mampu, tapi dia juga mau. Saya mau hidup dengan pewahyuan ini. Saya mau mati dengan pewahyuan ini. Sekalipun kalau sampai mati pun seperti kata Ibrani pasal 11. Tentang pahlawan iman mereka tidak mendapatkan yang mereka harapkan. Saya tetap mau mati dalam pewahyuan ini. Bahwa my God is good, Allahku baik. Dia mampu dan dia mau dalam hidupku. He is willing and he is able. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setiap kali saya merem mata, saya mau melihat Bapak itu dalam image saya, gambaran saya seorang ayah di sorga yang selalu jawab ya sama kita. He's always a yes kalau itu ada dalam firman Allah. Dan saya nggak ngerti kalau Anda tanya, kenapa kok ini belum mengalami mujizat, itu belum sembuh? I don't know. Tapi saya tidak hidup menurut pandangan mata saya. Saya hidup dalam iman oleh iman saya. I don't know, kalau Anda tanya saya tidak tahu. Tapi saya mau merem setiap kali tutup mata, saya mau bayangkan seorang Bapak yang always yes to me. Kalau itu soal firman. Kalau kita minta istri orang ya tidak boleh, gak akan yes. Kalau kita minta suami orang lain atau mencuri, membunuh. Tapi selalu kalau itu dalam firman Tuhan, apalagi kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibeli dengan harga mahal di kayu salib 2000 tahun lalu. He's always a yes. Saya mau percaya bahwa Tuhan kita itu selalu mampu dan selalu mau. Let's make our faith easy. Mari kita buat iman kita itu gampang dan mudah dicerna. Jangan mempersulit apa yang sudah sulit di hidup ini. Kalau sama Tuhan itu yang gampang. Gampang percaya. Seperti anak kecil. Ya Pastor Philip, I know. Tapi buktinya mana? I know, saya ngerti. Saya juga manusia sama seperti Anda. Tapi saya ajari sesuatu yang Anda belum miliki. Memiliki iman yang aman dengan Tuhan. Bukankah Habil mati dalam imannya? Bukankah orang benar akan hidup oleh imannya? Nah ini iman itu. Believe, percayalah dengan segenap hati. God is able and God is willing. Allah itu sanggup, tapi Allah itu juga mau. Nah ini masuk dalam pergumulan jiwa sang kusta. Mari kita lihat sekarang permohonannya. Ya, kita baca ayat 40 sekali lagi. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bagus ini. Dari sini kita bisa melihat sama dengan pergumulan kita. Ya beti lah, beda tipis 11-12 pengenalan si kusta dengan pengenalan kita. Tapi si kusta gak bisa disalahkan. Yesus baru muncul di permukaan. Yesus itu barusan dimunculkan dari keambiguan. Yesus orang gak tahu dulu. Tapi sekarang setelah baptisannya di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu kesaksian Bapa inilah anakku kepadanya aku berkenan. Turunlah burung merpati. Yesus mulai mengadakan mujizat di sana dan di sini. Di awal-awal pelayanannya si kusta ini muncul ke permukaan. Dan dia dengan pengenalan yang pas-pasan akan Tuhan. Karena pengetahuan pun tidak punya. Yesus baru mulai soalnya. Dia berkata kalau engkau mau. Dari jauh dia hanya tahu Yesus ini kira-kira orangnya baik. Mungkin dia gak keberatan lah ya. Kalau engkau mau. Kita udah kenal Tuhan berapa puluh tahun. Harusnya kita tahu Tuhan mau. Kita gak boleh mengucapkan kalimat yang sama. Jika engkau mau, kita harus tahu dia mau. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Minimal satu sudah goal dalam imannya. Dia tahu Yesus ini mampu. Siapa beritahu dia? Gak tahu. Ada contoh sebelumnya? Gak ada. Belum ada orang kusta disembuhkan dalam pelayanan Yesus.
Kok dia bisa yakin kasusnya ini bisa disembuhkan, bisa diselesaikan. Dia berkata kalau engkau mau, itu yang dia ragukan. Tuhan mau enggak ya? Tapi dia enggak bimbang sama sekali kalau Tuhan mampu. Dia berkata engkau dapat mentahirkan aku. Dia yakin kalau Yesus mengucapkan kata aja, imannya seperti perwira Italia. Bahkan kau enggak perlu datang kunjungi gubukku, rumahku. Padahal itu perwira tinggi atau perwira menengah. Rumahnya pasti mewah. Dia enggak merasa layak menerima seorang rabi, seorang guru namanya Yesus ini ke rumahnya. Dia berkata, ucapkan aja satu kata. Aku ini loh atasan tapi juga bawahan. Aku mengucapkan satu kalimat. Orang di bawahku mana berani menolak perintah. Tapi kalau atasanku bilang begitu, aku ini tentara. Langsung aku lakukan, siap. Ini imannya kurang lebih sama seperti itu. Si kusta berkata, aku tahu kok engkau dapat. Siapa beritahu dia? Dengan hidung sudah missing, telinga sudah gak ada. Mungkin lengannya sudah tinggal setengah. Udah mulai satu-satu gugur jarinya ke tanah. Dia lihat begini aja kok dia yakin ya Tuhan dapat. Apa yang melintasi benaknya? Apakah orang ini berani percaya melebihi kuasa kesembuhan? Karena untuk dia pulih itu berarti harus keluar jari baru loh. Emangnya kita cicak seperti dipotong ekornya bisa keluar lagi. Cicak bisa nggak ya? Bisa ya. Kalau kita jari potong ya sudah potong. Kaki putung ya sudah putung. Matanya sudah nggak ada bola matanya udah nggak ada. Nggak ada. Apa yang membuat orang ini percaya? Saya percaya iman itu karunia. Sebab orang kusta ini, kalau dia ngaca, dia tahu. Kasusku udah beyond repair. Andai kata kustaku pergi pun, jariku nggak kembali. Kenapa dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Kata mentahirkan aku itu engkau bisa memulihkan aku sempurna. Gila nggak imannya dia? Menurut saya ini imannya edan. Tapi not insane. Iman seperti ini normal kalau orang kenal Tuhan. Kalau dia lihat gitu, tapi yang dia ragukan malahan, Tuhan mau enggak ya? Tuhan mau enggak ya? Kalau engkau mau engkau dapat. Nah saya ingin Anda memperhatikan kata-katanya lagi. Kalau engkau mau, dia berkata, ini yang dia ragu. Engkau dapat, itu dia yakin. Ini pun luar biasa. Orang kusta seperti dia, bisa yakin pulih. Itu sendiri sebelum terjadi mujizat, udah miraculous, itu sendiri sudah sebuah mujizat, untuk bisa percaya dalam konteks begini. Maka engkau dapat mentahirkan aku. Kenapa dia nggak berkata menyembuhkan aku ya? Tapi dia pakai kata mentahirkan. You can cleanse me. Tahukah, orang ini agak salah teologinya. Tapi Tuhan cinta. Untuk mujizat terjadi, Anda tidak perlu tahu seluruh isi Alkitab. Supaya Tuhan itu bisa sembuhkan seseorang, gak tentu orang itu harus kenal Tuhan gimana. Ingat ya, Tuhan kalau sembuhkan itu bukan jual produk. Tuhan sembuhkan itu karena Tuhan itu kasih. Karena Tuhan ingin membebaskan seseorang dari sebuah penderitaannya. Ya. Dan dia berkata, Tuhan, engkau dapat mentahirkan saya. Dia pakai kata cleanse, karena dia merasa kondisinya itu adalah karena dihukum oleh Allah. Zaman dulu orang Yahudi yakin bahwa kusta adalah sebuah penyakit jahanam. Kalau orang kena itu karena dia dikutuki oleh yang maha tinggi. Penyakit hari ini juga sama sih. Misalnya kalau orang kena HIV AIDS, pikiran orang, oh itu kepelacuran. Atau seks bebas atau apa, ya kan? Nah, atau pokoknya ada penyakit dengan asosiasi tertentu. Nah, kalau khususnya kusta ini yang paling ditakuti. Orang kena kusta itu dianggap telah dihukum oleh Allah. Dia berkata make me clean atau cleanse me. Bapak ibu saudara, saya ingin memberitahu satu hal. God is not punishing you. Jangan pernah ucapkan kata-kata, oh kondisiku ini karena Tuhan. Atau Tuhan kasih aku penyakit ini. No. Ya, ada orang yang tidak sembuh, saya tahu. Tetapi yang pasti penyakit bukan datang dari Tuhan. Ibadah tadi ke-1 saya ajarkan, ada penyakit yang dari setan, ada yang dari gaya hidup. Ada yang bawaan karena memang kita tinggal dalam tubuh Adam dan Hawa. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, yang pasti satu hal, Tuhan tidak membenci kita orang berdosa dan Tuhan tidak menghukum Anda dengan penyakitmu yang Anda derita. Dia berkata, Tuhan kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. You can cleanse me. Dia tidak pakai kata heal me, sembuhkan saya. Dia pakai kata ampuni. Lalu ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus memang beda.
Penyakit-penyakit tertentu itu mendatangkan reaksi-reaksi yang pasti. Respon orang terhadap kusta adalah hi. Jikalau 1.001 orang semuanya berkata, hi, jijik aku, Yesus malah justru terdorong dengan belas kasih. God's response to you will be very surprising. Karena kita itu biasa merekam reaksi manusia. Jadi kita anggap Tuhan itu seperti orang atau seperti manusia pada umumnya. Orang kayak aku gini kalau datang ke gereja. Apa mungkin Tuhan mau ya? Bapak Ibu, kita nggak usah sok suci. Saya tahu, bahkan di dalam gereja, what you did last summer. Apa yang Anda lakukan musim panas yang lalu. Seperti film aja. Siapa membunuh, siapa mencuri, I know. But I'm still standing strong in church, tetap berdiri di gereja memproklamasikan firman adalah karena saya tidak lihat Anda. Saya lihat Dia yang menerima Anda dan ingin mengubahmu. Itu yang membuat kami tetap bertahan berdiri di atas pulpit dan panggung ini dan memberitakan kebenaran. Not because we see humans, bukan karena kita melihat manusia atau reaksi mereka, bukan karena kita melihat hasilnya, tapi karena aku melihat memandang wajah Dia yang telah menerimamu, telah mati 2000 tahun lalu untukmu. Ada pengharapan dalam hidupmu, yang sakit bisa sembuh, yang berdosa bisa diubahkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Come on, haleluya. Anda akan kaget respon Tuhan beda. Berkali-kali saya tuh salah paham sama Tuhan Yesus. Saya kira Dia marah, ternyata enggak. Saya kira Dia jenuh sama saya, ternyata enggak. Saya kira Dia benci, ternyata enggak. Orang kusta ini kaget dapat reaksinya Yesus. Saya bisa bayangkan matanya terbelalak lebar-lebar ketika Tuhan malah tergerak. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gak tanggung lagi. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, jamah orang itu. Orang kalau dipenuhi sama Yesus juga akan punya perasaan yang sama tentang sesama. Notabene orang dunia menolak, anak-anak Tuhan reaksinya beda. Saya masih ingat di tempat yang sama ini yang kita ibadah sekarang ya. Ini namanya SCC. Sekarang menjadi GMS Surabaya Barat. Festival Kuasa Allah kedua tahun 2004 pertengahan. Ada satu orang naik ke atas sini bawa kasur matrasnya. Lumpuh, kena penyakit tertentu. Udah gak mandi berhari-hari atau berminggu-minggu kali. Waktu itu saya masih ingat saya tergerak oleh belas kasihan. Padahal saya orang yang itu bersihan. Saya rangkul, setelah saya rangkul nanti selesai itu tim yang ada berkata, kok gak merasa bau? Kenapa? Kami yang melayani merasa ada suatu bau yang luar biasa. Karena mungkin sulit untuk mandi berminggu-minggu mungkin. Enggak tuh. Tuhan tutup semua penciuman. Ketika Tuhan sedang mencium seorang yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, you be very surprised. Jesus is all acceptance and love to you and me. Bukan berarti Tuhan gak tegas. Kalau ada yang berdosa, Tuhan pasti akan tegur. Tapi Tuhan gak pernah benci. Seperti orang kusta ini percaya bahwa kondisinya itu bukan hanya diizinkan Allah, didatangkan oleh Tuhan sebagai hukuman. Remember, banyak hal dalam hidupmu yang Anda kira itu hukuman dari Allah, ternyata bukan. Itu pekerjaan setan yang harus dihancurkan. Makanya itu sama Tuhan harus boloh. Jangan ragu dan bimbang. Pegangannya jangan kendor, karena kita butuh otoritasnya untuk melawan setan. Sama Tuhan harus aman. Iman itu harus GR dulu. Se-GR-GR kita ya, pasti nanti defisit kok. Iman kita masih kurang. Daripada kalau kita menaruh rasa curiga melulu, padahal gak terbukti loh. Saya yakin 1000 rasa curigamu, 999 tidak terbukti semuanya. Kecurigaanmu terhadap Tuhan, paling satu aja yang pas, itu pun ada tujuan. Itu pun Tuhan sedang membentuk Anda. Karena itu janganlah kita itu punya iman yang negatif kepada Tuhan Yesus. Ya, aku mau, kata Tuhan, jadilah engkau tahir. Ajaib ya. Tuhan pegang dia, Tuhan berkata langsung, Tuhan gak berkata aku mampu. Tuhan itu tutup lubang yang perlu. Kalau mampu sih dia sudah yakin, dia sudah tahu. Tuhan gak berkata, iya aku mampu. Tuhan gak sok-sokan. Tapi di mana dia kurang, di situ Tuhan tambahkan. Tuhan berkata, yes sir, I am willing. Ya, aku mau. Tuhan Yesus itu gak pernah bertele-tele ya. Harusnya Tuhan Yesus ngomong dua-dua. Betul sekali, aku mau, ya aku mau. Dan betul sekali katamu, aku mampu. Nggak perlulah. Dia sudah yakin kalau Tuhan dapat mentahirkannya. Tuhan nggak perlu komentar. Tapi di area di mana dia ragu, Tuhan angkat imannya. Nak, aku mau. Wah, langsung berbunga-bunga orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu, ayat 42. Dan ia menjadi tahir. Kata seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang ini. Tidak mengalami terapi. Ini instant healing. Ini adalah miracle instant. Ini adalah instant miracle. Mujizat yang terjadi mendadak dan tiba-tiba.
Tapi yang heran adalah yang tidak ditulis oleh Alkitab, yang menjadi renungan saya adalah seketika itu juga, ya instan ya, lenyaplah penyakit kusta orang itu. Kata lenyaplah penyakit kusta itu bukan hanya kustanya lenyap. Mungkinkah plung keluar jarinya, plung keluar matanya, plung keluar telinganya, hidungnya itu bertumbuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kata lenyaplah kusta itu berarti perfectly healed. Ini kata restore atau pulih. Bukan hanya sembuh, tapi yang hilang kembali. Ini luar biasa yang terjadi. Jangan pernah kita itu remehkan. Hanya karena ada orang belum disembuhkan bukan berarti mujizat tidak ada. Saya akan tetap memberitakan firman Tuhan. Kalau enggak kita harus gunting halaman-halaman demikian dari Alkitab. Nanti percayalah, Alkitabmu sisa tipis. Cut off, potong semua mujizatnya. It will be thin. You will have a thin Bible. I believe in miracles, for I believe in God. Aku percaya Tuhan. Aku percaya mujizat karena aku percaya Tuhan. Coba lihat lagi lanjutannya, ayat 43. Segera itu ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tuhan kasih peringatan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada dua perintah. Satu, jangan bilang-bilang sama orang. Mengapa? Karena Yesus baru mulai melayani, belum establish kemesiasannya. Jangan sampai orang menganggap Yesus sebagai dukun-dukunan, paham maksud saya. Karena lebih penting daripada kesembuhan badan adalah keselamatan. Yesus tidak mau dipandang sebagai orang yang bisa kasih mereka roti. Bisa ciptakan koin di mulut ikan. Karena manusia itu gampang manipulasi, mudah sekali salah motivasi. Karena itu Yesus berkata, tunggu dulu sampai pengajaranku itu lengkap. Baru mujizatku itu nanti akan punya dampak lebih kekal. Karena orang sembuh pun akan mati atau meninggal dunia. Tapi kalau mereka nggak tahu aku siapa, bahwa aku diutus oleh Bapa, jangan sampai orang hanya datang kepadaku demi kesembuhan atau mujizatnya. Tunggu, jangan bilang-bilang. Jangan engkau pergi ke kanan kiri. Dari sini kita tahu bahwa pelayanan kesembuhan Tuhan itu tidak didorong dengan nafas ingin populer. Bukan cari pengikut, malah Yesus takut. Bukan takut ya, tapi Yesus tidak mau. Pengikutnya itu banyak rimbun daun, tapi gak ada yang satupun yang mau berbuah mengenal dia. Yesus berkata, aku harus bisa dengan leluasa datang dari satu kota ke kota lain, establish dulu. Memberi fondasi dulu Mesias itu siapa. Kenapa dia datang, misinya itu jelas untuk pengampunan dosa. Orang loh, mau sakit sembuh pun cepat lambat ya mati lagi loh. Mujizat terbesar itu keselamatan jiwamu. Mati kita tidak akan hangus di api neraka karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saya pernah melihat, berkali-kali melihat, malah justru orang-orang tidak kenal Tuhan itu terima mujizatnya cepat. Karena mereka tidak ada terlalu banyak rasio-rasio pertempuran di dalam diri mereka. Ketika mereka dengar langsung percaya. Tapi tetap orang itu perlu dibawa pada pengenalan akan Injil. Nah Yesus berkata, jangan beritahu supaya orang jangan salah motivasi. Orang ini melanggar. Nah lanjutan ya, perintah kedua adalah suruh persembahkan untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Sebagai saksi, sebagai bukti bagi mereka. Zaman dulu imam-imam itu yang akan meriksa kusta. Ini bekas kustanya. Lalu memberikan persembahan. Menurut saya bait suci gak pernah menerima persembahan ini sejak zaman Musa. Karena gak ada orang sembuh. Jarang lah, nanti saya belum selidiki lagi perjanjian lama ada nggak yang kusta sembuh, ada sih mestinya. Tapi itu karena mujizat Tuhan lewat nabi-nabinya. Tapi ini persembahan yang kotak, persembahannya kosong selalu. Nggak ada orang yang datang mempersembahkan karena semua kusta pasti berakhir mati. Tapi kali ini Yesus berkata pergi ke sana. Bukan supaya jadi saksi supaya imam itu bertobat, bukan. Tuhan berkata gini loh, catat ya. Semua mujizat yang aku lakukan pasti lulus dan lolos verifikasi meja medis. Karena imam waktu itu punya doctoral responsibility, punya tugas seorang tabib. Zaman sains ilmu belum seperti hari ini, imamlah yang jagonya melihat kusta itu tahir atau enggak. Atau ketika seseorang kena kusta, dia langsung tahu, lu kulitnya kalau mau memutih, kusta di barang atau benda pun dia bisa kenali. Karena sangat-sangat sensitif bagi orang Yahudi, kusta itu dianggap najis. Karena itu disuruh pergi ke sana, itu dengan kata lain, kita disuruh ke dokter. Iman kita itu tidak akan clash dengan pengetahuan. Nanti dokter berkata, lu kok gak ada miumnya, kok hilang, mana kankernya? Dokter nanti akan berkata, ngapain kamu minum obat itu lagi? Udah sini, aku tarik kembali obat-obatan yang kemarin ku berikan preskripsi. Karena engkau sudah tidak membutuhkan, you sudah sehat. Tuhan suruh si kusta ini pergi ke imam-imam.
memberikan persembahan sesuai dengan perintah Musa untuk orang-orang kusta yang tahir. Bapak Ibu Saudara, go back to your doctor. Setelah hari ini kita akan ambil perjamuan kudus. Mari kita imani. Bukan lewat penumpangan tangan hamba Tuhan. Saya nggak bisa tumpang tangan satu persatu. Saya merasa di Jumat Agung ini hari ini, kesembuhan akan datang dan kesehatan akan tiba. Dan mujizatnya akan menjamah lewat perjamuan kudus yang akan kita ambil nanti. Ayat 45 dengan ini saya terakhir. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Alamak, kata orang Malaysia. Ini loh, orang kusta ini ternyata masih kanak-kanak rohani lah, ya sudahlah. Tapi dia menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi Yesus. Karena Yesus kemanapun juga ngajar, orang-orang cari mujizat. Belum bisa ngajar, mujizat terjadi karena Tuhan Yesus belas kasih. Tapi karena orang-orang datang sudah taruh orang sakitnya di sana. Andai kata mereka kenal Tuhan dulu, mujizat itu jauh lebih mudah dan lebih long term sifatnya. Karena banyak orang sakit lagi karena gaya hidup berdosa. Bapak Ibu Saudara, orang ini pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Saya bisa bayangkan saya mendengarkan isi hati si kusta yang disembuhkan. Tuhan itu loh sungkan-sungkan, gak usah lah ya. Jangan sok pinter sama Tuhan Yesus. Kalau Yesus bilang jangan diterjang. Jangan berkata, gak apa-apa lah, I'm going to do you a favor. Dengan begini aku akan berjasa sama Tuhan. Kan aku akan sebar-sebarkan. Gak usah lah kita injili orang dengan begini loh. Ayo lo kenal Yesus, lo enak lo kenal Yesus. Hidupnya dibuat enak semua, gak perlu ekstra promosi. Gak perlu. Don't try to do God a favor. Jangan coba untuk menjadi berjasa sama Tuhan. Beritakan saja firman Tuhan baik tidak baik waktunya. Orang kan bertobat. Tapi orang ini cerita-cerita sama kiri kanan semua orang. I have a better plan katanya. Di dalam hatinya dia berseru begini. Aku punya rencana lebih bagus dari Yesus. Yesus berkata, jangan pergi memberitakan kepada siapa-siapa. Jangan cerita-cerita. Yesus ini terlalu rendah hati lah. Wah, you ini terlalu rendah hati. You ini terlalu rendah. Lalu dia kemana-mana. Dia jadi promotornya Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Makanya itu tadi pagi saya jelaskan. Orang kalau sakit minta didoakan. Tidak usah berkata, nanti kalau sembuh aku mau ginilah. Aku mau melayani Tuhan lagi. Tidak usah. Cukup aja rendah hati berkata, heal me O Lord and I will be healed. Setelah itu tahu diri, setelah sembuh, kita mau melayani Tuhan. Udah, gak perlu kita itu over sama Tuhan. Yang penting mawas diri dan berkata, Tuhan, ini aku percaya Engkau sanggup, Engkau mampu, dan aku percaya Engkau mau. Kuberikan hidupku kepadamu, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Dan pakailah hidupku sebagai alatmu. Aku gak mau berlebihan, mau persis seperti yang Kau katakan, biar segalanya indah, tepat pada waktunya, sesuai dengan yang Kau perintahkan. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, persis di poros kehendak Allah, aku bawa hidupku ke situ. Amin Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Yesus. Saya sudah selesai berkhotbah. Saya ingin sekali, sebelum kita berdoa untuk orang-orang sakit di antara kita lewat perjamuan kudus nanti, kalau ada di sini yang perlu menerima Yesus, yang belum menerima Tuhan, saya rasa ini dulu. Ini dulu yang perlu. Yesus pun memberitahu pada si kusta, jangan cerita-cerita. Bukan tujuannya supaya si kusta tidak bersaksi. Bukan. Tapi supaya fokus orang itu bukan pada mujizat yang sifatnya biasa. Mujizat kesembuhan, bangkit dari kematian pun itu masih biasa. Mujizat terbesar itu keselamatan jiwa. Untuk itu Yesus mati di Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Memang betul untuk memikul sakit penyakit kita. Tapi tujuan pertamanya selalu adalah untuk menebus dosa. Jika di sini ada orang yang merasa, aku ini orang berdosa Pastor Philip. Ya, Anda bukan dari golongan orang Kristen. Kalau gitu jelas-jelas Anda butuh juru selamat. Gak ada orang bisa datang pada Allah kecuali melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu siapa yang ampuni dosamu? Bisakah seorang tokoh agama mengampuni dosa kita? Dia sendiri juga berdosa. Saya juga gak bisa. Saya bukan juru selamat. Saya ini tugasnya hanyalah mengarahkan mata Anda ke juru selamat. Dan saya harus dilayakkan untuk lakukan itu. Sebaik-baik mungkin mempersiapkan diri supaya jangan jadi sandungan. Saya bukan juru selamatnya. Bisa gak tokoh agama menyelamatkan Anda? Gak bisa. Bisa gak hewan menyelamatkan Anda? Gak bisa, hewan itu ciptaan di bawah manusia. Gimana dia bisa tebus kita? Amal sosial, kamu lah ya amal sosial itu. Berapa sih yang disebut amal sosial? Kasih cepet persen, 100% daripada harta kita. Kasih orang miskin pun tetap gak bisa tebus dosa kita. Mau tahu kenapa? Karena dosa kita tidak melekat di harta kita, di hati kita.
Harta kasih semua itu supaya kita tidak korupsi. Itu pun Tuhan tidak mau kok, Tuhan tidak suruh. Itu pun tidak bisa menebus dosamu. Karena dosa melekat di lubuk hati. Siapa yang bisa hapus itu? Rinso mana yang kuat? Siapa yang menebus dosamu? Kalau Anda bukan orang Kristen, saya dorong Anda sebentar lagi. Bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Terima Yesus. Tapi kalau di sini Kristen KTP, hanya karena Anda dan saya berada di dalam garasi, bukan berarti kita mobil. Mobil itu perlu punya mesin, ada setirnya. Untuk kita itu bisa masuk kerajaan sorga, nggak bisa hanya kita itu dibesarkan di gereja. Kita harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Kitab Wahyu, Yesus mengetuk pintu di depan hati kita. Kalau kita nggak pernah undang dia, Christ come into my heart, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, ya nggak bisa kita lahir baru. Nggak ada loh, satu-satunya agama yang tidak diwariskan itu Kristen. Kita bisa punya papa mama Kristen, tapi anak kita harus terima Yesus sendiri. Nggak bisa otomatis, karena itu Kristen KTP bukanlah standar kerajaan Allah. Agama nggak menyelamatkanmu. Saya dorong Anda untuk terima Yesus dulu. Yesus sampai belanin loh. Orang sembuh kusta begitu mulia, Tuhan bilang, supaya kamu jangan halangi orang masuk ke dalam keselamatan. Karena yang utama adalah keselamatan, bukan kesembuhan atau mujizat apa yang sementara di dunia. Kalau Anda hari ini mundur dari Tuhan, ayo kembali. Jumat Agung ini Anda diingatkan Tuhan tidak benci. Kalau Bapak kasih putra tunggalnya untuk Anda, berarti sudah pasti disayangi, come on. Kalau saya punya anak satu-satunya, saya suruh dia mati untuk seorang di penjara. Masa dia keluar penjara, saya gebuki orang itu, saya bunuh. Kalau anakku udah terlanjur mati untuk dia, orang baik aja saya nggak mau kasih anak saya, orang jahat kayak kita. Kalau keluar dari penjara, pasti disambut Tuhan, dikasih pakaian, dilatih gimana bicara, jangan omong kotor melulu, dilatih gimana hidup, bekerja, harus jujur. Pasti Tuhan akan memuridkan kita. Saya dorong Anda, kalau Anda mundur dari Tuhan, kembalilah, Tuhan tidak akan membenci dan mementungimu. He doesn't punish you. Anak Allah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Karena itu janganlah Anda lari dari Tuhan. Kalau itu Anda, saya minta boleh enggak, jangan malu. Karena enggak bisa maju ke depan, masih protokol kesehatan. Kalau Anda adalah orang-orang yang saya sebut tadi, baik orang-orang yang bukan dari golongan Kristen, atau Anda adalah orang Kristen tapi selama ini Anda sadar bahwa itu hanyalah KTP-an. Atau Anda yang mundur dari Tuhan. Dalam hitungan ketiga saya minta Anda bangkit berdiri, boleh di tempat? Berdiri aja, jangan malu. Tidak ada yang dipermalukan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk orang-orang yang mulai berdiri.